Shalom Colors, dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita yang sangat melimpah dalam hati saya boleh menyapa Colors dimanapun hari ini Anda berada. Doa saya Anda berada hari ini di tengah-tengah ruang keluarga saudara bersama dengan segenap keluarga saudara untuk menikmati live streaming call kita online lagi. Malam hari ini kita akan membahas 3 rahasia ya. 5 kekuatan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan-kekuatan ilahi menghadapi segala perkara yang hebat hari-hari ini. Dan kita dalam pertandingan iman kali ini bukanlah pertandingan iman dalam jarak pendek seperti sprinter. Tapi mungkin kali ini kita pertandingan iman kita dalam jarak tempuh yang panjang seperti maraton. Perlu endurance, daya tahan, stamina iman yang hebat. Nah, oleh sebab itu sebelum kita bahas tentang 5 kekuatan untuk mengubah hidup kita dengarkan dulu sebuah pujian yang luar biasa dari kakak beradik kembar ya. Anak-anak daripada Pak Mulyana hari ini. Graciela, Yohana Graciela ya. Dengan Jesslyn yang sangat cantik ini. Yang pujiannya pasti akan memberkati kita semua. Tuhan berkati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, pujian memberkati kita malam hari ini. Jangan pernah menyerah.
Sebab hanya orang-orang yang menyerah yang tidak akan pernah meroleh kemenangan. Dan kita percaya ketika kita tidak menyerah, percaya kepada Tuhan, pasti ada kemenangan. Itu pujian yang diangkat oleh anak-anak kita. Yohana Graciela bersama dengan Jesslyn, ya, kakak beradik mereka memberikan pujian jangan pernah menyerah. Nah, malam hari ini kita didampingi oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang akan membahas tentang 5 kekuatan merubah kehidupan kita, yaitu Bapak Pendeta Mulyana. Mungkin bisa disapa jemaat Tuhan, Kolor di mana mereka berada. Salam Kolor dimanapun berada. Biar kasih Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai kita semua. Dan khusus untuk grup FB Christianity, ya, yang terus setia, biar kita bisa sama-sama terus belajar untuk mempertajam tentang kebenaran firman Allah. Ya, sekali lagi saya juga menyapa grup Christianity, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, khususnya mereka adalah orang yang berjuang. Salah satunya pelayanan mereka adalah bagaimana mereka berjuang mengumpulkan dana, semacam dana pendidikan beberapa anak yang kurang beruntung. Kita terus dukung Christianity menjadi salah satu para church yang mendukung gereja di dalam pelayanan mereka hari-hari ini. Nah, hari ini ada tema yang menarik yang disampaikan oleh Pak Mulyana tentang 5 kekuatan yang bisa merubah kehidupan. Nah, dalam situasi seperti hari ini, dalam kondisi yang sangat menghimpit dan terjepit hari ini, kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat kita bisa mampu bertahan, bahkan mengatasi segala perkara di tengah-tengah kesulitan kita hadapi. Ya, sesuai dengan tadi pujian, ini pujian yang merupakan suatu kesukaan bagi saya. Karena dalam keadaan kondisi seperti apapun, pujian ini selalu mengatakan bahwa kita jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berkata menyerah. Kenapa kita harus jangan menyerah? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia sebetulnya yang ada di dalam tubuh kita, sebuah kekuatan. Amin. Dan kekuatan itu adalah kekuatan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi kekuatan itu juga sebuah kekuatan yang mampu untuk kita mengatasi segala badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan berbicara tentang 5 kekuatan yang sebetulnya Tuhan berikan bagi kita, ya. Tetapi bagaimana kita mengekspos kekuatan itu menjadi sebuah kekuatan yang mampu untuk kita menghadapi kehidupan dan situasi yang terjadi pada saat ini, ya. Di sini saya mencatat beberapa hal. Dari 5 itu mungkin untuk saat ini kita akan bahas 3, ya, karena waktu dan lain hal. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan dan pikiran. The power of word and mind. Kekuatan kata dan pikiran. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkataan kita mampu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Misalnya lah, gini Pak Gembala, kita ucapkan kata sayang. Saya percaya kalau kata sayang kita ucapkan kepada orang yang kita cintai, mereka akan senang, luar biasa. Kalau kita katakan, halo sayang, nah, mereka akan senang. Tapi kalau kita berkata dengan kata yang sama, sayang, tapi kita dengan intonasi dan nada yang berbeda, misalnya kita katakan, sayang. Nah, kata sama. Bisa tetapi, makna berbeda, ya? Iya, betul, Pak. Maknanya berbeda. Nah, itu karena apa, Saudara? Karena kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Bisa mengubah kita menjadi tertawa, tetapi bisa mengubah kita juga menjadi menangis. Itu kekuatan kata. Yang lebih ekstrim dah kita kasih contoh, misalnya pasti saudara-saudara semua kenal yang namanya Romy Raphael. Dia seorang hipnotis. Dia mempengaruhi audiensnya semua dengan apa? Dengan Dengan kata-kata. Ya? Tidak perlu dengan sesuatu yang istimewa, dia cuma kata-kata. Tetapi kata-kata itu mempengaruhi semua audiens. Nah, kenapa? Itulah bukti bahwa perkataan, pikiran kita memiliki yang namanya
kekuatan. Karena itu firman Allah berbicara kepada kita di dalam Filipi 4 ayat 8 bahwa kita harus memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang suci. Intinya sesuatu yang positif lah gitu. Kenapa kita harus pikirkan sesuatu yang positif? Karena ketika kita berpikir sesuatu yang positif, maka tubuh kita ini akan memancarkan sesuatu yang positif juga. Ketika kita berpikir selalu atau mendengar sesuatu yang negatif, maka tubuh ini pun akan bereaksi memberikan sesuatu yang negatif. Misalnya, ada orang-orang yang seringkali didoktrin dengan sesuatu yang selalu negatif. Artinya yang tidak benar, yang salah, pada akhirnya timbullah yang namanya kemarahan. Setelah itu timbul juga yang namanya kebencian. Kalau sudah seperti itu, kita singgung sedikit aja pasti marah. Sumbu pendek ya. Iya, istilahnya ya, istilah kita gitu, sumbu pendek ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa sesuatu yang negatif itu akan mempengaruhi kita pun yang sesuatu yang negatif ya. Makanya itu setelah kita pengaruhi orang lain maupun diri kita. Kenapa? Karena perkataan itu tidak hanya berpengaruh terhadap orang lain, tapi perkataan itu pun bisa berpengaruh kepada kita. Kalau kita sudah mendoktrinkan diri sendiri dengan sesuatu yang lemah, pastilah kita pun akan melakukan sesuatu dengan keraguan-raguan yang pada akhirnya bisa membawa kita dalam keputusasaan. Saya seringkali berbicara kepada anak saya, Pak. Karena kalau saya suruh, anak saya selalu berkata tidak bisa. Juga ada beberapa rekan kita kalau saya bilang, cobalah lakukan, nggak bisa. Nah, saya agak sedikit trauma mungkin dengan kata tidak bisa itu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan kata tidak bisa, itu sudah menutup diri kita. Sudah mematikan diri kita. Sudah mematikan langkah kita untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak bisa. Itu akan berpengaruh dalam diri kita dan itu akan berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara kita bertindak. Karena itu katakanlah selalu bisa. Karena ketika kita berkata bisa, maka seluruh elemen tubuh kita, pikiran kita akan melakukan apa yang kita harus lakukan. Nah, tadi saya katakan kalau kita berkata tidak bisa, ya sudahlah, tidak bisa semua yang kita lakukan ya. Tapi kalau kata kita bisa, kita ada perjuangan, kita ada kerja keras dulu. Masalah nanti ya nanti, mending kita kerja dulu. Kenapa saudara? Karena kita sudah memberikan bahwa aku bisa ya. Satu contoh lagi, ketika saya beberapa tahun yang lalu sempat mengalami stroke Pak ya. Ada orang berkata bahwa mungkin akan terjadi sesuatu. Tetapi saya selalu tekankan dalam diri saya harus bisa, saya harus bisa. Ketika ada kelumpuhan tangan kanan saya lihat tangan kiri saya. Tangan kiri saya bergerak, tangan kanan saya nggak bisa bergerak. Saya katakan harus bisa seperti tangan yang sebelah sini. Maka saya berjuang bagaimana tangan ini terus bergerak, saudara. Terus saya gerakan, saya nggak pernah berhenti. Pada akhirnya dua-duanya bisa bergerak, saudara ya. Walaupun dengan perjuangan yang sangat, karena kita tanamkan, kita harus bisa. Iya. Followers di mana-mana berada, malam hari ini kita mendapatkan sebuah kekuatan yang hebat ya. Ternyata dahsyatnya perkataan itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan respon kita ya. Dan pasti juga ketika respon kita positif, kita juga akan melakukan tindakan yang positif. Betul. Ya. Nah, selain daripada perkataan hari ini, kita kira-kira apa yang mempengaruhi kekuatan yang bisa merubahkan kehidupan kita? Ini yang kedua ya.
Yang kedua adalah kekuatan pujian dan penyembahan, praise and worship. Saya seringkali mengikuti acara ini, jadi saya tahu ada beberapa juga yang sudah dibahas masalah ini ya. Saya ingat kalau nggak salah Pak Mak dan Pak Agus waktu itu. Jadi pujian dan penyembahan itu, firman Allah berkata bahwa Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Kalau kita percaya firman Allah, Alkitab ini firman Allah, ya kita aminin juga bahwa Allah memang bertakhta di atas pujian. Itulah kenapa pujian ini menjadi sebuah kekuatan. Tetapi pujian ini nggak sama dengan nyanyian. Orang bisa bersemangat ketika dia menyanyi. Orang bisa berjoget kalau Saskia Gotik menyanyi misalnya, saudara ya. Rupanya Pak Pendeta hafal juga penyanyi dangdut ya. Penggemar dangdut juga. Atau ketika Stevie Wonder mungkin dengan alunannya kita terbawa suasana alunannya. Itu nyanyian bukan pujian. Pujian itu adalah sesuatu yang menyertai dengan, yang disertai dengan penyembahan. Jadi di dalam pujian itu ada yang namanya penyembahan. Berbeda dengan nyanyian. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh menari. Tetapi sukacita yang semu. Tapi kalau kita melakukan pujian dan penyembahan, kita akan boleh sukacita. Bukan hanya sukacita, kita akan boleh kedamaian. Bukan hanya kedamaian, bahkan kita akan meroleh kemenangan. Amin. Kenapa saya meyakini ini? Karena firman Allah berkata bahwa di atas pujian itulah Allah bersemayam. Dan kalau Allah sudah bersemayam, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi Amin. mungkin. Amin. Amin. Saya beri kesaksian lagi sedikit, saudara ya. Bagaimana waktu saya mengalami stroke tadi, berjalan sangat susah. Tapi setiap minggu saya nggak pernah absen gereja, Pak. Walaupun pada minggu pertama saya ingat cuma sekitar 5 atau 10 menit saya beribadah karena kondisi saya nggak kuat dingin waktu itu ya. Tetapi minggu berikutnya saya tetap beribadah dengan tongkat, dengan waktu terus bertumbuh. Kenapa saya melakukannya? Karena saya merasakan ketika sebuah puji-pujian saya naikkan bersama, itu ada sebuah kekuatan yang mempengaruhi tubuh saya. Dan kekuatan itu setiap kali merubah, ada pengaruh yang hebat di dalam setiap gerakan. Jadi saya merasa tahu ketika saya memuji Tuhan, Tuhan mengubah saraf-saraf saya yang mati. Terus membangun saraf-saraf yang mati. Untuk terus bergerak, saudara. Dan pada akhirnya kesempurnaan itu menjadi milik saya. Amin. Karena apa? Karena pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh saya naikkan pada waktu itu ya. Lihat saja, saya beri contoh satu. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 ya. Coba. Ayat 2 Tawarik 20 ayat 22. Ini kisah tentang Yehuda, di mana dia dihantam, diserang oleh Moab. Ada tiga yang menyerang mereka dan mereka ketakutan. Tetapi di dalam ayat itu berkata, ketika mereka berseru menyanyikan pujian, Allah menghadang mereka dan Allah memukul mundur mereka. Amin. Firman Allah berkata demikian, sudah. Caranya bagaimana? Caranya bukan Allah yang berperang, tapi mereka yang berperang satu dengan yang lain. Itu cara Allah yang hebat dan luar biasa. Ya. Nah, itulah kekuatan sebuah pujian. Penyembahan ya. Nah, ada satu lagi kekuatan bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Untuk kita tetap kuat dan kekuatan yang dikaruniakan Allah itu untuk terus bertumbuh dalam diri kita. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan cinta, Pak. Cinta, the power of love the ya. power of love, ya.
Jadi ya mungkin sudah tahu lah ya, setiap orang pasti merasakan namanya cinta. Makanya kalau ingin tahu bagaimana cinta itu, tanyalah kepada mereka yang sedang jatuh cinta. Pasti mereka tahu Berjuta bagaimana, rasanya ya. berjuta rasanya. Hatinya penuh dengan bunga-bunga ya. Bunga mawar, bunga melati, bunga jewer kotok juga mungkin ada Pak, kalau orang yang sedang jatuh cinta ya. Tapi itu bukan cuma milik anak muda Pak. Iya. Orang tua pun kalau sudah virus cinta ini nih melekat, pasti mereka tahu apa artinya cinta ya. Cinta ini luar biasa. Pastilah tahu, itulah kekuatan sebuah cinta. Bahkan ada istilah orang bilang bahwa kalau orang sudah sedang jatuh cinta, tai kotok pun rasa coklat ya. Kalau sudah bosan cintanya, coklat rasa tai kotok ya. Terbalik ya. Tai kotok itu tai ayam Tai ya. ayam. Mungkin buat orang Sunda mengerti, yang lain di Medan bilang apa itu kotok gitu ya. Nah, itu cinta. Jadi saya bisa membedakan saudara, bahwa cinta itu memang luar biasa. Tetapi cinta itu ada akhirnya Pak. Ada akhirnya. Iya, yang namanya cinta pasti ada akhirnya. Karena ada istilah orang bilang ini, habis cinta timbullah kebencian. Kenapa timbul kebencian? Karena kalimatnya kan habis cinta. Tumbuhlah kebencian. Cinta itu ada akhirnya. Makanya firman Allah berkata kepada kita, cinta apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Wahyu 2 pasal 2 ayat 4 berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi cinta yang hebat itu sebenarnya adalah cinta pertama. Pernah ada suatu kali seorang bapak, dia mengalami sakit yang sangat parah, lalu dibawalah ke rumah sakit dan di ruang ICU. Kemudian dalam detik-detik terakhir, si istri datang, dipanggil sama dokternya. Ya. Istri datang, anak-anaknya pun datang. Waktu keluarga ini berkumpul, maka sang bapak ini, dia berkata, untuk terakhir kalinya, dia mengucapkan kepada istrinya. Tetapi masalahnya, istrinya marah Pak. Kenapa istrinya marah? Karena yang diucapkan, yang disebutkan itu bukan nama istrinya Pak. Tapi justru cinta pertamanya yang disebutkan. Marahlah jadinya. Marah, ya. Nah, itulah bedanya cinta dengan cinta pertama. Cinta pertama itu nggak pernah tergoyahkan oleh waktu. Sedap. Ini pengamatan pengalaman nih. Dua-dua coba. Jadi cinta pertama pun tidak lekang oleh waktu, dan cinta pertama itu nggak akan tergoyahkan. Cinta pertama itu melekat, ya. Makanya Tuhan mau dalam hidup kita bahwa kita mempersembahkan cinta pertama kita. Jadi kalau cinta pertama itulah yang harus tumbuh dalam hidup kita. Begitu Pak. Luar biasa. Malam hari ini kita mendapatkan beberapa hal yang menarik. Sederhana mungkin biasa kita dengar, tapi hari ini kita mengalami sebuah kedalaman pemahaman yang luar biasa. Yang pertama, kekuatan untuk berubah hidup kita adalah kekuatan mulut dan pikiran kita. Banyak orang meremehkan kekuatan mulut, padahal kalau kita perhatikan, yang membuat Ayub bisa bertahan dari awal sampai akhir dalam perjalanan ujian yang dihadapi, ternyata Alkitab berikan catatan, dia benar dengan perkataannya. Jadi perkataan yang benar, perkataan yang positif, perkataan yang penuh iman, itu akan menghasilkan, orang bilang aura kali ya. Aura. Orang bilang kekuatan dari inner dalam dirinya, sebuah kekuatan yang hebat. Dan pikiran itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena pikiran itu akan menentukan hati dan perasaan kita. Ya. Pikiran yang benar
akan memunculkan perasaan yang benar. Pikiran yang salah maka akan memunculkan sebuah ketakutan, kekhawatiran, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, hari ini kita mendapatkan sebuah kekuatan yang Tuhan ajarkan hari ini lewat yang namanya pujian dan penyembahan. Ya, tadi Kuasep cerita, Pak Mulyana cerita bagaimana ketika dia menghadapi stroke, ya, saya rasa orang lain gak bisa bantu, dia harus tertatih-tatih jalan ke gereja, dan dia merasakan setiap ada pujian yang dia angkat, selalu ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Hari ini, ketika kita menghadapi situasi yang sukar, jangan pernah menyerah, puji Tuhan, lakukan penyembahan, maka akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, hari ini kita mendapatkan sebuah pengajaran yang luar biasa juga. Yang ketiga, kekuatan daripada cinta, afeksi, ya. Jadi hari ini saudara, banyak hal-hal yang sulit ternyata kita bisa kerjakan ketika kita mengasihi, ya. Artinya sebuah cinta itu sebuah kekuatan yang mampu melakukan segala sesuatu, sekalipun sulit, sekalipun sukar, tetapi kita percaya kekuatan cinta membuat kita mampu mengerjakannya dengan luar biasa. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, hari ini masalah tidak akan pernah membuat saudara kehilangan pengharapan. Kalau saudara mengasihi Tuhan hari ini, saudara tetap bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi 3 perkara hari ini yang kita dibahas oleh Pak Mulyana begitu luar biasa, sederhana tapi saya percaya memberikan kekuatan buat kita, ya. Oleh sebab itu mari kita berdoa hari ini. Beberapa pokok doa yang akan kita doakan hari ini. Yang pertama, sekali lagi, peperangan COVID-19 ini harus menjadi peperangan kita semua. Kita harus jaga jarak, memenuhi peraturan PSBB, segala sesuatunya agar penyebaran COVID-19 ini bisa diputuskan dengan segera. Yang kedua, kita akan berdoa beberapa bagi jemaat kita yang sedang sakit agar Tuhan juga melawat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, kami hari ini berdoa dengan kekuatan yang Tuhan berikan pelajaran malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami tahu bangsa negara kami ada secara istimewa dalam posisi yang khusus di hati Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini akan menjadi umat pilihan Allah, akan menjadi kepunyaan-Mu sendiri ya Bapa. Oleh sebab Tuhan, hari ini kami membutuhkan urapan Allah yang akan melawat negeri dan bangsa kami. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Hari ini kami percaya itu sedang Tuhan kerjakan. Kami akan melihat revival on the street, kebangunan rohani di jalan-jalan, di rumah-rumah akan melanda karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami semua. Kami berdoa untuk para medik yang berjuang di garis terdepan dalam peperangan menghadapi COVID-19 ini. Engkau melawat mereka, Engkau begitu bungkus mereka, menjaga mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam peperangan rohani ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang sedang sakit Tuhan. Mama Elin di Regensi, Tuhan juga bekerja melawat, menjamah dan menyembuhkannya secara sempurna. Kami juga berdoa buat kekasih kami yang di Siantar hari ini, yang memiliki masalah rumah tangga dan keluarganya. Hamba percaya Engkau akan melawat dan menjamah kehidupannya karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih kami di Kerawang yang terus berjuang Tuhan secara ekonomi. Mungkin ada hutang-hutang yang harus dia selesaikan, tetapi kami percaya pada situasi seperti ini Tuhan akan buka jalan sehingga perkenanan Allah ada dalam kehidupan mereka dan berkat Tuhan limpah dalam mengalir kehidupan mereka. Dan kami percaya hari ini Tuhan, apa yang kami doakan terjadi seperti apa yang kami imani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk besok minggu kita akan ibadah raya live streaming dari Gereja Betel Indonesia Cikampek, Kol Cikampek, jam 7 dan jam 10. Dan tema kita akan bicara masalah seteru Tuhan. Ya, seteru menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah musuh yang berhadapan satu dengan satu gitu ya. Artinya banyak di antara kita tanpa sadar sedang melakukan sebuah perseteruan dengan Tuhan. Dan ini adalah diakibatkan karena ada dosa-dosa yang menjadi kejian bagi Tuhan. Nah, kita akan belajar kira-kira apakah yang membuat kita menjadi seterunya Allah. Dan mulai Senin kita akan juga ketemu lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang 7 series. Tentang 7 sengat maut kepahitan. Jadi kita akan bicara apa itu akibat daripada kepahitan sehingga kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari kepahitan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.